Sejarah singkat Lutung Kasarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Wasja MDA. Kali ini saya menceritakan sedikit kisah Lutung Kasarung. Mugia sahabat semuanya terhibur. Terima kasih. Lutung Kasarung yang artinya Lutung Tersesat merupakan cerita pantun yang mengisahkan legenda masyarakat Sunda tentang Sang Hyang Guru Minda dari Kahyangan. Ia diturunkan ke Buana Panca Tengah atau bumi dalam wujud seekor lutung atau kera. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak bungsu dari 6 orang kakak perempuan yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaindah, Purbakancana, Purbamanik dan Purbalewi. Mereka merupakan dari anak Prabu Tapa Agung, yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Si bungsu Purbasari memiliki sifat baik, lembut, amis budi, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya, Purbasari senang hati membantunya. Selain memiliki hati yang baik, Purbasari juga mempunyai wajah yang sangat cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya akan jatuh hati pada pandangan pertama. Namun sayangnya, sang kakak Purbararang memiliki sifat yang sebaliknya. Walaupun Purbararang memiliki wajah cantik tapi memiliki sifat yang sangat kasar, sombong, kejam, iri hati pada siapapun. Purbararang tidak setuju jika adik bungsunya diangkat menjadi seorang ratu. Setelah bertahta dengan waktu yang lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta dan berencana bahwa kerajaan akan dipimpin oleh Purbasari. Sang Prabu setelah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari pantas untuk menggantikannya, bukan anak sulungnya alias Purbararang. Sang Prabu memikirkan bagaimana jika Purbararang menjadi pemimpin, maka ketentraman dan kedamaian rakyat bisa terganggu, atau rusak akibat kepemimpinan anak sulungnya yang memiliki sifat buruk, di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan 7 putrinya. Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kepada Purbasari. Sang Prabu kemudian meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup baru sebagai pertama. Purbararang pun marah, tidak setuju karena tahta kerajaan Pasir Batang diberikan pada adiknya, bukan untuk dirinya. Selang 1 hari setelah penobatan, Purbararang mencoba untuk mencelakai Purbasari. Ia menghubungi tunangannya Indrajaya untuk mencari nenek sihir yang sakti. Kemudian Purbararang mencelakai Purbasari dengan boreh dari nenek sihir jahat. Nenek sihir jahat kemudian memberikan boreh, atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Semburkan boreh ini ke wajah dan seluruh badan Purbasari. Begitulah ujar nenek sihir kepada Purbararang. Purbararang langsung melaksanakan pesan dari nenek sihir itu. Boreh itu langsung disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari.
Akibatnya seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut Purbararang bisa memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana, dan menghentikan menjadi ratu. Orang yang dikutuk hingga mempunyai penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan, agar penyakitnya tidak menular, ujar Purbararang. Kemudian Purbararang mengambil tahta kerajaan Pasir Batang, dan memerintahkan Uwabatara yang merupakan penasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Namun, ketika Purbasari diasingkan ke hutan, terjadi masalah besar di Kayangan. Seorang pangeran yang bernama Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari. Pangeran Guruminda hanya ingin menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Sunan Ambu kemudian menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui di dunia manusia. Namun, Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui perempuan yang seperti keinginannya itu. Dia harus pergi ke dunia, dalam bentuk bukan sebagai Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dengan wujud penyamaran, berupa lutung atau sejenis monyet. Lutung Kasarung, apakah engkau bersedia melakukannya? Ujar Sunan Ambu. Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia, dan tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja lutung Kasarung menjadi raja dari para lutung dan kera di hutan tersebut. Hal ini karena tidak ada kera dan lutung yang bisa menandingi kesaktian dan kecerdasan dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Setelah itu lutung Kasarung mengetahui niat keburukan dan kekejaman Purbararang, yang bertahta jadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung kemudian ingin memberi pelajaran kepada Purbararang tersebut. Maka, saat ia mendengar rencana Purbararang yang ingin mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh pengawal Purbararang. Sebelum dijadikan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit Pasir Batang yang niat ingin menangkapnya dibuat tidak berdaya. Melihat prajuritnya yang terus terdesak, Purbararang meminta Uwabatara menjinakkan Lutung Kasarung tersebut. Namun anehnya, saat Uwabatara maju ke medan laga, Lutung Kasarung tidak niat untuk menyakiti Uwabatara. Bahkan saat ingin Uwabatara menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang meminta Uwabatara membuang Lutung Kasarung ke hutan ke tempat Purbasari diasingkan. Purbararang berharap agar Purbasari tewas dimangsa Lutung Kasarung yang dianggapnya sebagai hewan buas. Uwabatara kemudian membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Namun ia yakin bahwa Lutung Kasarung bukan hewan biasa. Karena itu Uwabatara menitipkan pesan kepada Lutung Kasarung bila bertemu Purbasari. Lutung, putri yang kamu temui nanti adalah putri dari Raja Prabu Tapa Agung. Ia putri yang baik hati dan seharusnya jadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Hanya dari kekuatan jahatlah dia diasingkan dan disingkirkan ke hutan ini. Oleh karena itu hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini, ujar Uwabatara. Lutung Kasarung menganggukkan kepala tanda dia mengerti. Maka saat itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga yang juga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan kehadiran Lutung Kasarung maka kesedihan Purbasari perlahan sirna. Ia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawakan makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung mulai menyayangi Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan dan kecerdasan Lutung Kasarung membuat Purbasari menyayanginya. Semakin lama keduanya tidak bisa dipisahkan lagi. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada Sang Mama Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah dengan pemandian untuk Purbasari. Sunan Ambu lantas menyuruh para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan putranya. Para dewa dan bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah untuk Purbasari. Pancurannya terbuat dari emas murni,
Dinding dan lantainya terbuat dari batu pualam. Air telaga yang mengalir berasal dari telaga kecil yang murni bersih dan dengan doa-doa dari para dewa. Para dewa dan bidadari menyebutnya taman yang indah itu adalah Jamban Salaka. Selain menyiapkan telaga dan taman yang indah, para bidadari juga menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut sekali, terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata dari dalam laut. Tidak ada pakaian yang menandingi keindahan pakaian yang dipakai Purbasari ini. Pada saat Purbasari melihat telaga dengan pancuran yang indah, ia segera mandi dan membersihkan diri. Pada saat itulah bore kutukan yang menempel di tubuh dan wajah Purbasari perlahan sirna. Kecantikan yang dulu hilang kini telah kembali. Lutung Kasarung yang melihatnya menjadi terperangah. Tidak menyangka orang yang selama ini didekati ia adalah perempuan yang sangat cantik, hingga dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dengan Purbasari sangat bahagia dengan keadaannya. Walaupun Purbasari sudah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, namun semakin bertambah. Kabar kembalinya kecantikan Purbasari didengar oleh Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Dia masih percaya diri karena tahu bore yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbararang lantas mengajak Indrajaya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Dan betapa kejutnya ia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan pakaian balutan dari para bidadari. Purbararang pun khawatir karena kembalinya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Sehingga ia mencari lagi cara untuk menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini Purbararang berniat untuk menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Lantas Purbararang menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Jika rambutku lebih panjang dibandingkan Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal oleh Algojo kerajaan. Tantang Purbararang kepada Purbasari. Sayangnya, Purbararang kembali menelan kekecewaan yang besar setelah rambutnya yang sebetis kalah panjang sama rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang kembali memberi tantangan baru untuk Purbasari. Tak tanggung-tanggung kini tantangannya diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang. Dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat. Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan tunanganku, maka tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau harus merelakan lehermu dipenggal Algojo kerajaan, ujar Purbararang. Purbasari paham ia tidak mungkin menang pada tantangan kali ini. Namun rasa sayangnya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Kemudian tangan Purbasari menggenggam tangan Lutung Kasarung. Aku mencintaimu dan ingin kau menjadi suamiku, ucapan Purbasari kepada Lutung Kasarung. Air mata kemudian berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung kemudian menggenggam balik tangan Purbasari, kemudian dia mengusap air mata Purbasari. Purbararang yang melihat tertawa terbahak-bahak dan merendahkan Lutung Kasarung. Monyet hitam itu tunanganmu, ujar Purbararang. Iya, jawab Purbasari dengan suara lantang. Namun sebelum Purbararang memerintahkan Algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung kemudian duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat menyebutkan mantra-mantra ajaib. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tak dalam waktu yang lama, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajahnya yang wajahnya sejenis monyet kini hilang dengan seiringnya menghilangnya asap pekat. Dan muncullah sesosok Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Terkejut semua warga yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban luar biasa tersebut. Betapa tampannya Pangeran Guruminda, bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya tunangan dari Purbararang. Pangeran Guruminda lantas mengumumkan bahwa Ratu Kerajaan Pasir Batang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak bisa menyangkal dan mau tidak mau menerima kekalahannya. Namun, tidak ada lagi yang dapat ia lakukan selain menyerahkan tahta Kerajaan Pasir Batang kepada adiknya. Karena merasa kalah, Purbararang pun memohon ampun atas kejahatan yang pernah dilakukan dengan Indrajaya. Karena memiliki hati yang baik, Purbasari memaafkan kakak sulungnya tersebut.
Sejak saat itu Purbasari kembali bertahta sebagai ratu. Semua rakyat gembira menyambut ratu yang baru, dan sekaligus terlepas belenggu pemerintahan Purbararang yang jahat. Kemudian mereka semakin bahagia, mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda. Pangeran Guruminda dan Purbasari hidup bahagia selamanya. Nah, itulah legenda Lutung Kasarung yang sedikit bisa saya ceritakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya ya. Terima kasih masih setia di channel saya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.